Menyantuni yatim dan du'afa sebanyak 30 orang. Alhamdulillah, ini baru hari 3 dan sekarang mau 10. Insyaallah. Baik, banyak yang bersedekah, berwakaf untuk yang pertama ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya. Yang sedang bermasalah, semoga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah dan memberikan masalahnya. Dan yang ada hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala capaikan apa yang dia inginkan. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada Ustaz Haji Dr. BDI untuk tempat kami persilahkan. Jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pengajian rutin kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita pada Bulughul Maram pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas tentang sholat Jumat dan sampai kepada khutbahnya. Selanjutnya di dalam daftar isi setelah sholat Jumat, bahasannya adalah tentang bab sholat khauf. Jadi sedikit nanti kita bahas tentang sholat khauf, karena sholat khauf ini jarang-jarang ya Bu ya, karena ini biasanya dilakukan pada saat-saat waktu perang. Sholat khauf itu sholat dalam situasi cemas, ketakutan. Maka sholat itu dilakukan, dicontohkan oleh Nabi. Kita bahas barangkali satu hadis kita bahas untuk ngambil barokahnya saja. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan bab sholat Aidaini, 2 hari raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin.
Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, maksudnya Ibnu Umar berkata, ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan qabla Najdin fawazainah. Ini peperangan dari arah Najd. Jadi karena musuhnya dari arah Najd, fawazainal aduwa fasafafnahum, ya. Maka sop-sop barisan itu, ya, kami berbaris. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fasalla bina, berdiri untuk mengimami salat kami. Faqamat ta'ifatum ma'ahu, lalu satu ta'ifah, satu regu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa aqbalat ta'ifatun ala aduwi, lalu satu regu lagi berjaga-jaga. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajadatain. Nah, ketika melaksanakan sholat itu situasinya di luar dari mukim atau di tempat yang dibolehkan untuk mengqasar sholat. Artinya perperangan di luar tanah air. Sama juga ketika kita melaksanakan safar dalam perjalanan, kita boleh menjamak atau mengqasar sholatnya. Nah, dalam perang ini sholat khauf juga demikian. Yang dilakukan Rasulullah mengqasar sholatnya, yang tadinya zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, di sini disebutkan satu rombongan ikut dengan Nabi sholat. Setelah 1 rakaat dengan 2 sujud, yang di belakang langsung menyelesaikannya sendiri untuk 1 rakaat. Jadi 1 rakaat bersama Nabi, ya kan? Yang 1 rakaatnya lagi mereka cepat-cepat menyelesaikannya, kemudian salam. Nabi belum salam. Nabi belum salam, artinya Nabi masih terus melaksanakannya untuk melanjutkan rakaat yang pertama tadi sambil menunggu. Jadi rakaat yang kedua Nabi menunggu rombongan atau regu yang kedua masuk. Begitu rombongan pertama atau regu pertama salam, langsung meninggalkan tempat sholat, langsung kembali menggantikan berjaga. Kemudian pasukan yang jaga masuk kembali untuk melaksanakan sholat, takbir. Sementara Nabi masih menunggu. Nah, dalam situasi menunggu, ya kan? Pada rakaat pertama, di rakaat yang kedua Nabi menunggu. Kemudian sahabat yang rombongan kedua rakaat pertama.
Selesai Nabi rakaat pertama, Nabi assalamualaikum. Para sahabat yang kedua melanjutkan pada rakaat yang kedua. Melanjutkan rakaat yang kedua. Kemudian selesai salam dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi rak'atan. Nah, di rombongan kedua mereka berdiri, tiap-tiap mereka menyelesaikan satu rakaat masing-masing. Artinya apa? Rakaat yang kedua itu mereka lakukan masing-masing. Berarti cepat-cepat menyelesaikannya. Jadi berjamaahnya itu hanya pada rakaat pertama saja. Akan tetapi imamnya dapat mengimami dua jamaah atau dua regu. Nah, artinya apa? Imam itu memang nunggu, ya kan? Menunggu dalam pengertian masih tetap berdiri, ya. Nah, masih tetap berdiri pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua menunggu jamaah yang kedua masuk. Selesai Nabi satu rakaat, rakaat yang kedua salam, kemudian jemaah berikutnya yang tadi meneruskan pada rakaat yang kedua.